Pernah kepikiran nggak gimana caranya orang bisa tetap sehat, bugar, bahkan sampai usia 90-an? Nah, kali ini kita akan bedah rahasianya. Tapi ini bukan rahasia yang ribet kok. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan super simple yang ditemukan oleh Dr. Moko, pendiri Achitya Baswara, setelah beliau mempelajari rutinitas orang-orang yang panjang umur dan sehat. Oke, kita mulai dari pertanyaan kunci dari Dr. Moko ini. Apa sih rahasianya? Dan jawabannya, ini yang menarik, ternyata bukan soal DNA atau takdir genetik yang nggak bisa kita ubah. Sama sekali bukan. Jawabannya justru ada pada sesuatu yang jauh lebih sederhana. Sesuatu yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Dan inilah jawabannya. Konsepnya disebut arsitektur pagi. Kedengarannya canggih ya? Tapi sebetulnya simple. Bayangin aja, ini adalah ide bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap pagi itu seperti menyusun batu bata. Satu persatu membangun fondasi yang super kokoh untuk kesehatan kita di masa depan. Jadi bukan soal perubahan drastis semalam, tapi tentang membangun sebuah arsitektur kebiasaan yang kuat. Oke, jadi gimana cara membangunnya? Ini dia peta jalan kita. Kita akan bahas soal kekuatan jam tubuh kita, lanjut ke ritual batin 5 menit yang powerful, terus soal bergerak seperti air mengalir, dan terakhir, gimana tujuan hidup bisa jadi perisai buat otak kita. Siap? Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, pilar pertama dan paling dasar dari semuanya, kekuatan jam tubuh. Kuncinya cuma satu, bangun di waktu yang sama setiap hari. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Jadi, apa sih ritme sirkadian ini? Anggap aja ini kayak master clock atau jam induk di dalam tubuh kita. Super canggih. Jam ini nggak cuma ngatur kapan kita ngantuk atau bangun, tapi juga ngatur hormon, metabolisme, bahkan sampai kapan sel-sel tubuh kita harus memperbaiki diri. Nah, menjaga jam ini tetap sinkron itu krusial banget. Dan ini buktinya. Lihat angka ini. Sebuah studi di Jepang nemuin fakta yang keren banget. Lebih dari 80% orang yang usianya lewat 90 tahun, mereka punya satu kesamaan yang kuat. Mereka bangun secara konsisten antara jam setengah 5 sampai jam 6 pagi. Setiap hari. Ini bukan kebetulan loh. Ini adalah bukti nyata kekuatan konsistensi. Dan imbalannya apa? Wah, luar biasa. Saat jam biologis kita stabil, tubuh kita seakan berterima kasih. Tekanan darah jadi lebih stabil, artinya risiko penyakit jantung menurun. Risiko demensia juga berkurang. Fungsi imun kita jadi optimal. Dan yang paling penting, perbaikan sel-sel tubuh jadi jauh lebih efisien. Ini ibaratnya kita ngasih kesempatan buat tubuh kita untuk servis rutin setiap malam. Oke, pilar kedua. Namanya ritual batin 5 menit. Percaya atau enggak, apa yang kita lakukan dalam 5 menit pertama setelah bangun tidur, itu bisa menentukan mood biokimia tubuh kita seharian penuh. Ritualnya gampang banget, cuma 2 langkah. Pertama, begitu bangun, jangan langsung loncat. Ambil waktu sebentar, tarik napas yang dalam, dan coba syukuri sesuatu. Ini bukan cuma soal spiritual ya, tapi ini secara harfiah ngeriset hormon kita. Kedua, minum segelas air hangat. Ini kayak starter buat mesin tubuh kita, membersihkan dari dalam dan ngebangunin sistem pencernaan pelan-pelan. 2 langkah kecil, tapi dampaknya, wow, besar banget. Nah, di sini kita bisa lihat manfaat gandanya, jelas banget. Dari sisi mental, ritual tadi itu langsung menurunkan hormon stres, si kortisol, dan naikin hormon bahagia seperti serotonin dan dopamin. Makanya kita jadi lebih tenang dan sabar. Dari sisi fisik, ini bantu detoks hati, dan menurut studi dari National Institute on Aging, kebiasaan minum air di pagi hari ini bahkan bisa menurunkan risiko penyakit ginjal sampai 30% dan risiko stroke sampai 20%. Keren kan? Lanjut ke pilar ketiga, bergerak bagaikan air mengalir. Filosofinya dalam banget nih. Intinya, ini bukan tentang olahraga yang berat-berat atau sampai keringetan, tapi soal gerakan yang lembut dan konsisten di pagi hari. Pepatah Cina kuno ini bener banget. Air yang mengalir tidak akan membusuk. Nah, tubuh kita juga sama. Butuh gerakan yang konstan supaya nggak stagnan dan jadi sarang penyakit. Gerakan di pagi hari itu membantu banget buat nurunin peradangan kronis, yang kita tahu jadi akar dari banyak penyakit degeneratif. Terus bergerak itu harus gimana? Nggak perlu lari maraton kok. Bisa sesederhana peregangan ringan di tempat tidur, jalan santai keliling rumah, yoga ringan, atau bahkan kegiatan kayak berkebun atau sekedar merapikan kamar. Kuncinya cuma satu, konsistensi. Cukup 10-15 menit aja setiap pagi. Dan dampaknya luar biasa. Sebuah studi menemukan kalau rutinitas sesederhana ini bisa mengurangi risiko jatuh pada lansia sampai 40%. Kenapa bisa? Karena gerakan-gerakan ringan ini secara efektif meningkatkan keseimbangan tubuh dan kesehatan jantung kita.
Sekarang pilar terakhir yang gak kalah penting, tujuan hidup sebagai perisai otak. Jadi setiap pagi, kita perlu mengaktifkan pikiran kita dengan sebuah niat atau tujuan. Ini adalah perisai paling kuat yang bisa kita punya untuk melawan penurunan fungsi kognitif. Ada dua cara ampuh buat ngelakuin ini. Yang pertama, journaling atau menulis jurnal. Ini kayak olahraga buat otak, khususnya bagian korteks prefrontal yang tugasnya buat ambil keputusan dan konsentrasi. Ini bikin koneksi antar neuron kita tetap hidup dan kuat. Nah, cara kedua adalah refleksi atau muhasabah. Ini lebih ke latihan emosional dan spiritual. Tujuannya mengatur hormon, menurunkan kortisol, dan naikin serotonin. Hasilnya, pikiran jadi jernih dan hati jadi tenang. Dan datanya, ini benar-benar bikin kaget. Riset dari Rush University Medical Center menemukan bahwa orang yang punya tujuan hidup setiap hari, risikonya terkena Alzheimer bisa turun sampai 2,5 kali lipat. Ini bukti yang sangat kuat kan, betapa erat hubungan antara pikiran yang punya arah dengan kesehatan otak. Oke, kita sudah bahas keempat pilarnya. Kelihatannya banyak ya, tapi sebetulnya semua ini saling terkait. Sekarang yuk, kita rangkum semuanya jadi sebuah cetak biru yang simple yang bisa langsung Anda terapkan besok pagi. Jadi, inilah fondasi pagi Anda. Cuma 4 langkah. 1. Bangun di waktu yang konsisten. 2. Lakukan ritual batin 5 menit Anda, napas dan air hangat. 3. Bergerak lembut selama 10-15 menit. Dan 4. Tetapkan tujuan atau niat untuk hari itu. Simpel kan? Semuanya ini adalah satu sistem yang terintegrasi untuk memulai hari dengan cara terbaik. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa rahasianya, tapi kapan kita memulai? Yuk, mulai bangun arsitektur pagi Anda sendiri, bata demi bata, kebiasaan demi kebiasaan. Oh ya, Dr. Moko juga menitipkan salam hangatnya untuk seluruh pegiat hidup sehat di seluruh Indonesia. Semoga kita semua diberkahi umur yang panjang, sehat, dan hidup yang berkualitas.